Sidang secara virtual dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab berjalan tidak lancar dan sempat tertunda. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya mengagendakan sidang secara offline atau tatap muka pada Jumat 26 Maret 2021. Mantan pemimpin Ormas Front Pembela Islam FPI Muhammad Rizik Syihab menjalani sidang terkait perkara kasus pelanggaran protokol kesehatan. Dua sidang sebelumnya yakni pada 16 Maret dan 19 Maret lalu ditunda karena alasan gangguan teknis serta terdakwa menolak mengikuti sidang secara front virtual. Majelis Hakim akhirnya memutuskan melanjutkan sidang pada Jumat 26 Maret 2021. Rizik Syihab diagendakan hadir secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, saat ini sudah bersama saya koresponden CNN Indonesia Mardika Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat pagi Dika. Dika, kalau saya lihat di belakang Anda memang sudah terlihat banyak sekali supporter ataupun warga maupun simpatisan yang boleh jadi sudah hadir dalam persidangan secara online hari ini dengan agenda pembacaan eksepsi Rizik Syihab. Apa yang Anda bisa laporkan mengenai persiapan terutama pengamanan, kemudian agenda sidang meskipun boleh jadi Anda belum bisa mendekat ke lokasi persidangan? Mardika. Mardika, apakah Anda mendengar suara saya? Silakan dengan laporan Anda, Dika. Oke, selamat pagi Yuda. Saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, tetapi saya bisa gambarkan situasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat ini terpantau cukup ramai pengamanan, ada 1.900 personil kepolisian yang disiagakan oleh Polda Metro Jaya bersama dengan Mabes Polri untuk mengamankan jalannya sidang dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab bersama dengan sejumlah terdakwa lainnya terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dan juga dugaan tes usap palsu oleh Rumah Sakit Umi yang digelar pada hari ini yang rencananya pada pukul 9 dengan agenda pembacaan nota keberatan atau pembacaan eksepsi yang akan dibacakan oleh tim kuasa hukum secara langsung. Tadi pada pukul 8.30 mobil tahanan yang membawa Rizik Syihab tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan kawalan ketat dari personel kepolisian, dan ini adalah sidang pertama secara offline atau secara tatap muka yang akan diikuti oleh Muhammad Rizik Syihab bersama dengan sejumlah terdakwa lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait dengan kerumunan di kawasan Petamburan, kerumunan di kawasan Megamendung, dan juga dugaan tes usap palsu di Rumah Sakit Umi Bogor. Dan tadi saya juga mewawancarai Alamsah Hanafiah, kuasa hukum dari Rizik Syihab, yang menyatakan bahwa Rizik, mantan imam besar dari organisasi yang kini sudah dilarang, Front Pembela Islam, dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan. Dan persidangan kali ini yang dilakukan secara offline atau tatap muka juga adalah keinginan murni dari Rizik Syihab. Seperti diketahui sebelumnya bahwa ada 3 sidang sebelumnya yang digelar dalam persidangan secara virtual tidak berjalan dengan lancar karena kendala-kendala teknis, dan Rizik juga enggan menjawab pertanyaan atau merespon pertanyaan ataupun juga pernyataan baik dari jaksa ataupun juga dari majelis hakim. Sementara hari ini akhirnya keinginan si Rizik Syihab untuk menjalani sidang secara offline dikabulkan oleh majelis hakim, dan sidang rencananya akan dimulai pada pukul 9 pagi. Dan tadi menurut Alamsah Hanafiah menyatakan bahwa selain dalam kondisi sehat, Rizik juga optimistis bahwa eksepsi yang akan dibacakan akan diterima oleh majelis hakim karena dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dinilai kabur dan juga tidak jelas lantaran menggabungkan tindak pidana umum, yaitu tindak pidana penghasutan di pasal 160 KUHP dan juga menggabungkan dengan tindak pidana khusus di pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang merupakan pidana khusus yang menurut jurisprudensi dari Mahkamah Agung atau jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung seharusnya tidak bisa disidangkan secara bersamaan. Itu artinya harus disidangkan dalam kasus yang berdiri sendiri atau satu persatu kasus yang berbeda. Dan kita akan menantikan bagaimana jalannya persidangan yang berjalan nanti pada pukul 9 dengan kawalan ketat seperti ini. Kawalan ketat seperti ini, 1.900 personel kepolisian memang dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, diantaranya adalah pertimbangan keamanan. Mengingat pada sidang sebelumnya pada tanggal 16 Maret lalu, ada salah satu oknum pendukung dari Rizik Syihab
yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan membawa senjata tajam atau kedapatan membawa senjata tajam. Dan juga ini adalah bentuk antisipasi agar tidak adanya kerumunan-kerumunan yang ditakutkan atau dikhawatirkan akan dilakukan oleh massa pendukung dari Rizik Syihab yang dimungkinkan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tetapi sampai saat ini, sampai 5 menit sebelum sidang dimulai, saya masih belum melihat adanya massa pendukung dari Rizik Syihab di sini. Malah lebih ramai dengan awak media dan juga anggota kepolisian yang melakukan penjagaan, Yuda. Baik, Mardika Utama, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, Dika.